ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat ini, pagi ini, kita masih diberikan oleh Allah nikmat sehat sehingga kita bisa berhadir di masjid ini dalam melaksanakan ibadah yang fardu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah, kita laksanakan selama 1 bulan ini, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kehadiran junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sedikit membacakan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit ini kita bisa mengamalkan, walaupun banyak tapi kita tidak bisa mengamalkan, percuma juga. Sedikit tapi kita mengamalkan, insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia sampai akhirat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kata Rasulullah yang artinya, sayangilah oleh kalian orang-orang yang ada di atas muka bumi ini. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi orang-orang yang ada di atas langit. Siapa orang-orang yang di atas langit? Tentu para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila kita mempunyai sifat kasih sayang terhadap makhluk-makhluk Allah, ciptaan Allah yang ada di atas muka bumi ini, maka kita semua akan disayangi oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan disayangi, bahkan kita akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah kita mendapatkan ampunan Allah, tentu kita akan selamat daripada siksa-siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hampir sekarang ini, di akhir-akhir zaman ini, orang tidak bisa mengamalkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi yang melalui hadis. Karena sifat kasih sayang ini adalah termasuk ibadah yang paling cepat mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat kasih sayang ini adalah salah satu ibadah yang mendapatkan, yang cepat mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada satu riwayat Nabi Musa alaihissalam, beliau ini adalah salah satu nabi yang paling istimewa di antara nabi yang lain. Nabi Musa ini bisa bertahap-tahap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun nabi-nabi yang lainnya tidak
bisa langsung berkata-kata dengan Allah. Tetapi Nabi Musa ini alaihissalam bisa bercakap-cakap atau berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, "Wahai Tuhanku, bagaimana aku ini mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah?" Kata Nabi Musa. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab pertanyaan Nabi Musa alaihissalam tersebut. "Wahai Musa, engkau diberikan titel yang sangat tinggi, kedudukan yang sangat tinggi di sisi aku, kata Allah. Engkau adalah bukan karena engkau mempunyai ibadah yang banyak, bukan karena engkau puasa yang banyak, bukan karena engkau mempunyai sosial yang banyak, tetapi ingat wahai Musa, waktu itu kata Allah kepada Nabi Musa, engkau mempunyai satu kambing yang mana kambing itu, seekor kambing itu lepas lari daripada pengembala, sehingga satu kambing kau kejar sampai mana beberapa gunung, engkau tidak pernah kecewa, tidak pernah marah kepada kambing itu, sehingga engkau diberikan titel kedudukan yang tinggi di sisi aku. Hanya mempunyai kasih sayang terhadap makhluk Allah, sehingga Nabi Musa alaihissalam itu diberi titel kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kan kita ini semua makhluk, semua muslim, kita harus mempunyai sifat-sifat kasih sayang terhadap sesama manusia, apalagi semua muslim. Karena ini kata kuat mempunyai kedudukan yang tinggi, tetapi kalau kita itu seorang muslim tidak mempunyai sifat kasih sayang, maka walaupun kita ibadah kita banyak, puasa setiap hari, setiap minggu berpuasa, maka satu kita tidak mempunyai sifat kasih sayang, maka ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat penting. Yang muda harus mempunyai kasih sayang terhadap yang tua. Yang tua harus mempunyai kasih sayang terhadap yang kecil. Yang kecil salah dinasehati, karena kita merasa mempunyai sifat kasih sayang. Baik orangnya kayak apa aja, tetap kita beri, kita bantu, karena kita harus mempunyai sifat kasih sayang. Ada juga cerita, ini adalah orang soleh, bahkan orang ini adalah wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali Allah ini termasuk pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat tinggi di dunia ini, adalah wali, sifat wali. Tetapi si wali ini satu saat akan dijauh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kewaliannya. Karena sifat kasih sayang ini adalah salah satu sifat Allah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah sifat Allah, sifat kasih sayang. Jadi si wali ini akan dijauh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kewaliannya itu. Karena apa? Karena si wali ini tadi tidak mempunyai kasih sayang terhadap anak seekor sapi, yang mana anak seekor sapi itu mamanya itu disembelih di hadapan anaknya. Gara-gara memotong mamanya sapi di hadapan anaknya, sehingga kewaliannya itu dijauh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menjaga perasaan si anak sapi tadi, si wali itu. Padahal wali itu adalah salah satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Apalagi kita ini kan wali tidak mempunyai
kasih sayang lagi terhadap sesama makhluk Allah. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang penyayang kepada makhluk-makhluk Allah. Kita sedang hari membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah daripada Rahmanirrahim? Maha pengasih dan penyayang. Sedangkan di dalam hati kita ini tidak ada sama sekali, seakan-akan tidak ada sama sekali Rahman Rahim. Mudah-mudahan dengan berkat duduk di majlis taklim, majlis ilmu seperti ini, sedikit demi sedikit kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa mengamalkan. Tidak usah jauh-jauh kita sedikit-sedikit marah terhadap anak. Padahal anak itu anak kita. Kenapa kita sering marah terhadap anak? Kemana kasih sayangnya kita terhadap anak? Sedangkan anak orang disayangi, anak sendiri lupa. Ini harus dari ini dibiasakan, mempunyai sifat kasih sayang. Masya Allah. Apalagi saudara-saudara kita yang tidak bisa, misalnya tidak bisa belajar Al-Quran, kita kasih sayang belajar Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan, di ujung bulan Ramadan ini, apa setelah bulan Ramadan ini yang kita bawa? Bagaimana hasilnya setelah melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan ini? Apakah kita itu sudah mendapatkan maghfirah dari Allah atau tidak? Apakah kita sudah bebas daripada siksa api neraka atau tidak? Itu pertanyaan ini jawabnya ada pada diri kita sendiri. Bagaimana ibadah kita di bulan Ramadan ini? Apakah sudah sempurna atau tidak? Karena ibadah yang sempurna itu apabila ibadah itu betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembahyang karena Allah lillahi, puasa dan wajib karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila sesuatu amal ibadah karena Allah, ikhlas karena Allah, maka insyaallah ibadah kita ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi ikhlas inilah yang harus ditanamkan di dalam hati kita. Ikhlas, tapi di dalam hati tidak ikhlas, di mulut aja atau di mulut aja dan ikhlas. Yang namanya ikhlas itu baik imam itu cepat atau lambat, karena ibadah kepada Allah kita tetap khusyuk, karena kita ikhlas. Musolli sunnatul fitri rahmatillah, ujung-ujungnya lillah. Jadi ibadah dan sunnah maupun ibadah yang wajib ini apabila disertai ikhlas karena Allah, insyaallah ibadah kita yang sedikit ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ikhlas itu ruhul ibadah, ruhnya ibadah. Ibadah apa saja apabila kita ikhlas karena Allah, maka ibadah kita itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang saya sampaikan karena sudah jam 6, tidak usah banyak-banyak. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan selama bulan Ramadan ini, baik puasa maupun amal-amal ibadah yang lainnya, baik membaca Al-Quran maupun membaca amal-amal lain, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua, khususnya jemaah Masjid At-Taubah ini, selalu mendapatkan ridho Allah dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala husnul khotimah.
Amin.